Pada abad keempat sebelum Masehi, ada seorang pemikir yang sampai hari ini dikenal sebagai pemikir yang lucu, sekaligus gayanya yang sangat aneh. Diogenes namanya. Ia hidup sesaman dengan Aristoteles. Pemikir ini dari Sinop, wilayah paling utara Turki saat ini. Dulunya Sinop merupakan di bawah kekuasaan Yunani. Makanya Diogenes dikenal sebagai seorang yang berkebangsaan Yunani. Tidak banyak informasi tentang Diogenes selain bahwa ia merupakan dulunya adalah pebisnis di bidang perbankan. Diogenes dan ayahnya disinyalir telah melakukan pemalsuan uang, sehingga Diogenes diusir dari kota asalnya, dan Diogenes pindah ke kota metropolitan pada saat itu, yaitu Athena. Di Athena kehidupan Diogenes berbanding 90 derajat dengan kehidupan sebelumnya. Ia mulai dikenal sebagai seorang pemikir yang memiliki gaya aneh, anti-mainstream terhadap kemewahan. Aliran pemikiran Diogenes merupakan pemikir bermazhab sinisme. Kata sinis berasal dari bahasa Yunani, yaitu konikos, yang berarti anjing. Mazhab pemikiran ini mendasarkan pada jalan hidup asketik yang berasal dari filsafat etika Socrates. Diogenes memperoleh ajaran ini dari gurunya yang bernama Antisthenes, murid dari Socrates. Tapi di satu sisi Diogenes mengkritik gurunya. Diogenes melihat bahwa Antisthenes tidak konsisten pada apa yang dibahasakannya. Dia hanya bagaikan terompet yang berbunyi keras tapi tidak mengerti arti bunyinya sendiri. Diogenes mengambil jalan hidup berbeda dengan Antisthenes. Diogenes memilih hidup bergelandangan dan tidur di dalam sebuah tong. Tapi meskipun ia hidup menggelandang, tidak bisa dipungkiri Diogenes juga seorang pengajar di akademi yang didirikan oleh Plato. Yang membuat Diogenes memilih hidup bergelandang karena ia konsisten pada pandangannya yang mendasarkan kehidupan pada aktualisasi. Ia mengatakan bahwa hidup itu harus sesederhana mungkin. Kekayaan sesungguhnya adalah pada saat manusia merasa cukup dengan kesederhanaannya. Orang yang memburu harta dunia tidak akan pernah mampu mendapatkannya. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan manusia pada saat manusia mampu mengontrol ambisi-ambisinya yang senantiasa menghantui setiap saat. Gaya hidup yang menggelandang ini membuat dia dijuluki oleh Plato sebagai Socrates gila. Kenapa sampai ia dijuluki Socrates gila? Karena Diogenes memiliki kesamaan dengan Socrates dalam hal memegang prinsip jalan hidup. Untuk melihatnya, kita angkat beberapa kesamaan Diogenes dengan Socrates berikut ini. Kesamaan Diogenes dengan Socrates dalam hal pandangan hidup. Diogenes pun mendambakan hidup dalam kebijaksanaan sama dengan Socrates, tetapi Diogenes memilih aktualisasi kebijaksanaan jauh lebih ekstrim. Diogenes melihat bahwa derajat kesederhanaan hanya dapat dicapai dengan aktualisasi hidup dengan kemiskinan, hidup dengan bergelandangan, menghilangkan kemewahan. Dalam riwayat sejarah, Socrates lebih memilih jalan hidup bunuh diri dengan meminum racun daripada mengakui sebuah kesalahan. Begitupun Diogenes sangat kuat
memegang prinsip jalan hidupnya, lebih memilih hidup bergelandangan daripada memungkiri kediriannya. Selain konsisten, Diogenes juga dikenal dengan sikap dan argumentasi lucunya. Sikap dan argumentasi lucu dari Diogenes. Diogenes seringkali terlihat membawa lentera di siang hari kemanapun ia berjalan. Pada saat orang bertanya kepadanya untuk apa ia selalu membawa lentera, Diogenes menjawab, "Saya mencari orang jujur yang sangat sulit saya temukan." Diogenes juga pernah melakukan onani di depan umum, dan hal itu cukup menggegerkan. Diogenes melakukan itu karena itu merupakan kritikannya. Ia ingin memperlihatkan pada masyarakat bahwa memenuhi kebutuhan seksual sangat begitu simpel. Di akademi tempat Diogenes mengajar, ia dikenal sebagai sosok karismatik. Ada satu kejadian lucu pada saat Plato memberikan definisi manusia, di mana dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk berkaki dua yang tidak memiliki bulu. Saking lucunya pemikir ini, keesokan harinya Diogenes membawa seekor ayam yang sudah dia gunduli bulunya, lalu berteriak di depan ruangan akademi, "Hari ini saya membawakan kalian seorang manusia." Para dosen pun menyadari dan memperbaiki definisi tersebut dengan menambahkan memiliki kuku datar dan lebar. Tidak ada riwayat apakah pada saat keesokan harinya Diogenes membawa monyet yang sudah digunduli. Di Athena, Diogenes sangat terkenal dengan kebijaksanaannya dan sosoknya yang kontroversial. Kabar itu sampai ke telinga Raja Alexander Agung. Pada saat raja mengunjungi daerah Korintia, hanya Diogenes yang tidak datang melihat seorang raja. Raja pun menyuruh pengawalnya untuk mencari informasi. Setelah raja mendapatkan informasi, Raja Alexander mengunjunginya. Diam-diam raja mendekatinya. Pada saat Diogenes bersandar duduk pada tembok sambil berjemur menikmati hangatnya matahari, dan raja pun bertanya kepada Diogenes, "Apa yang bisa saya bantu dan berikan kepadamu, wahai Diogenes?" Tanpa beban, tanpa rasa takut, Diogenes menjawab, "Pindah dari situ. Anda sudah menghalangi jalan sinar matahari menyinariku." Ternyata Alexander berdiri tepat di depannya dan membelakangi matahari sehingga sinar matahari yang menghangatkan tubuhnya terhalang. Raja pun meninggalkan Diogenes pada saat itu. Pada saat raja menaiki kudanya, ia mengatakan kepada pengawalnya, "Seandainya saya bukan seorang Raja Alexander, saya ingin menjadi Diogenes." Raja Alexander Agung di kesempatan lain pada saat ia mengunjungi Diogenes, raja mendapat pelajaran makna yang sangat dalam. Di tengah tumpukan tulang belulang, Diogenes mengais-ngais mencari sesuatu. Raja pun bertanya, "Apa yang sedang Anda cari?" Diogenes menjawab, "Saya sedang mencari tulang belulang nenek moyangmu, tapi sangat sulit karena saya tidak dapat membedakan tulang nenek moyangmu dengan tulang belulang budak." Selanjutnya, Diogenes menginginkan di antara masyarakat yang ada di Athena, dia menjalani hidup yang paling sederhana. Sampai ada satu kejadian, Diogenes pada saat itu berjalan menyusuri pinggiran kota. Ia melihat seorang anak mengembala meminum air dengan telapak tangannya, tanpa gelas, tanpa mangkok. Saat itu juga Diogenes memecahkan satu-satunya mangkok kepunyaannya.
Sampai di akhir hidupnya pun Diogenes masih menyajikan kelucuan-kelucuan yang penuh makna. Pada saat Diogenes terbaring sakit, orang-orang bertanya kepadanya, ia hendak dikuburkan di mana? Diogenes menjawab, cukup mayat saya dibuang, biar binatang buas bisa berpesta memakan tubuh saya. Semua orang terheran-heran sambil menimpal jawaban Diogenes. Apakah Anda tidak merasa takut binatang buas mencabik-cabik tubuh Anda? Diogenes membalas, tidak sama sekali. Tapi supaya binatang buas itu tidak memakan saya, berikan juga tongkat kayu kepada mayat saya untuk mengusir binatang buas tersebut. Lalu mereka bertanya kembali, bagaimana bisa Anda dapat mengusir binatang buas sedangkan Anda sudah mati? Ya, kalau saya sudah tidak sadar apa-apa, untuk apa saya takut? Jawab Diogenes. Dari pembahasan kita kali ini, kita telah sampai pada penghujung. Ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari pemikiran Diogenes. Pelajaran dari Diogenes yang relevan hari ini. Apa yang diajarkan oleh Diogenes bahwa seharusnya manusia hidup dalam kesederhanaan merupakan ajaran yang relevan dengan realitas hari ini. Bahwa terjadinya problem sosial yang begitu kompleks disebabkan oleh keinginan dan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kebutuhan materi. Mau dikata sehingga halallah segala cara. Politisi membodohi rakyat, rakyat membodohi politisi. Belum lagi sesama rakyat saling menipu, saling membohongi, saling sikut. Dan jika ini terus-menerus terjadi, maka peradaban apa yang akan kita tuju? Kita juga bisa belajar bahwa setelah ruh meninggalkan jasad, maka tidak bernilailah segalanya kecuali takwa. Seperti dalam ajaran agama, seharusnya rasa syukur harus tertanam kuat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Karena dengan rasa syukur, maka hilanglah rasa saling sikut, saling hina, saling sombong. Setiap manusia bisa sadar, sama dengan Diogenes, ia pernah menggandakan uang pada saat itu karena tidak adanya rasa syukur yang tertanam di dirinya. Tapi setelah Diogenes menemukan jalan kebijaksanaannya, meskipun terbilang ekstrim, ia meninggalkan semua kemewahan. Sekian dari admin, salam cinta ilmu.